Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kembali kita berjumpa pada pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ke-16, tepatnya tanggal 17 November 2020. Mudah-mudahan Pak Guru menjumpai kalian semua hari ini dalam keadaan sehat. Dan mengawali perjumpaan kita memohon kepada Yang Kuasa agar kiranya apa yang kita dapat hari ini nanti bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Mari kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok kita hari ini, pertumbuhan kebudayaan. Diingatkan kembali untuk anak-anakku kelas 8, kalian kelak menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa yang jujur, memiliki karakter jujur, dan hal ini insya Allah kalian nanti kelak menjadi kebanggaan semua orang yang ada di sekitar kalian ketika kalian bisa menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang jujur. Jadi perilaku jujur ini menjadi harapan sekolah, menjadi harapan Bapak Ibu guru, dan yakin menjadi harapan orang tua dan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah, dan harapan ini kelak nanti setelah materi ini kalian dapatkan, maka sekali lagi kalian memiliki kemampuan untuk kembali mengembangkan materi ini di kemudian hari dan menjadi ilmu kalian kelak di masyarakat. Kita masuk di uraian materi. Pada masa Bani Umayyah, selain adanya pengembangan ilmu pengetahuan, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan ke-14 yang lalu, juga yang dikembangkan adalah skill masyarakatnya. Apa saja yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah? Yang pertama yang berkaitan dengan arsitektur. Arsitektur itu kata lainnya adalah ilmu bangunan. Dan kalau kita mendefinisikan apa itu arsitektur, artinya adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu dalam merancang bangunan. Jadi itulah yang dimaksud dengan arsitektur. Jadi sekali lagi, seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu dalam merancang bangunan. Yang kedua, organisasi militer, artinya angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Dan pada masa Bani Umayyah yang dikembangkan oleh pemerintahan pada masa itu, ada angkatan darat, ada angkatan laut, dan kepolisian. Jadi kalau kita kaitkan dengan situasi kondisi sekarang ini di mana-mana negara, nah tentu saja pemerintahan Bani Umayyah ini sudah luar biasa. Hanya yang dia tidak punya waktu itu adalah angkatan udara, karena memang kita tahu masa itu teknologi belum seberapa kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada saat ini sekarang ini di berbagai negara. Lalu yang ketiga, perdagangan. Ini yang dikembangkan skill masyarakatnya masa Bani Umayyah. Artinya kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Dan masa itu kita tahu bahwa jalur perdagangan sudah pasti semakin lancar, dan kota Basrah waktu itu termasuk Teluk Bersih menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai, dan saat itu sudah dianggap sebagai
pusat perdagangan internasional. Yang terakhir yang dikembangkan skill masyarakatnya pada masa Bani Umayyah adalah kerajinan. Maknanya adalah seni kriya atau hastakarya yang dibentuk dari suatu keterampilan seseorang yang mengandalkan tangan dan juga pemikiran dari otak kanan yang diseimbangi oleh otak kiri. Contoh skill kerajinan yang dibentuk pada masa itu adalah kalau dengan bahasa sekarang ini bordir, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah pada masa itu. Jadi anak-anakku semua, nah inilah 4 skill yang sempat dibangun oleh pemerintah Bani Umayyah pada masa kejayaannya. Di akhir pertemuan kali ini ada beberapa hal yang Pak Guru perlu sampaikan. Yang pertama, kalian nonton video pembelajaran pendidikan agama Islam ini dari awal sampai akhir dan jadikanlah ini menjadi kebiasaan bagian dari berperilaku jujur. Dan juga kalian nanti setiap mengerjakan tugas atau pada saat mengerjakan tugas, tolong identitas kalian sesempurna mungkin itu diisi di dalam lembar jawaban tugas kalian. Karena ini menjadi hal yang selalu menjadi perhatian Pak Guru, karena setiap kali mengadakan pekerjaan tugas, pasti saja lupa kalian melengkapi identitas kalian. Dan juga harapan Pak Guru, kalian selalu menjaga kesehatan kemanapun kalian pergi, jangan lupa menggunakan masker. Dan di akhir pertemuan ini, akhirnya juga Pak Guru menyampaikan, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sampai kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat.